Makino berkata dengan nada marah, kamu anak yang tidak tahu malu, anak biru berusia 1000 tahun semua esensi tuna sirip untuk Anda makan. Apakah Anda masih menanyakan hal ini kepada saya? Tahukah Anda bahwa bahkan saya, tidak setiap kali saya dapat menemukan bahan-bahan top seperti itu. Enak dan bergizi. Tanggulin mengatakan, Paman Chef, kamu tadi malam. Makino berkata, sekadar untuk menguji potensi fisikmu. Ternyata potensi kamu lebih baik dari perkiraanku. Pagi ini tubuhmu lelah karena tubuh dan darah kemarin. Bebannya terlalu tinggi. Tetapi praktik sekte ontologis kita adalah memeras diri kita sendiri secara ekstrim, kemudian merangsang potensi tubuh yang lebih besar, dan secara menyeluruh menggali rahasia tubuh manusia. Ini adalah metode kultivasi khusus kami. Metode kultivasi sekte ontologis? Tanggulin menatapnya dengan heran. Muye mengangguk, ada banyak metode kultivasi di sekolah ini, tetapi semuanya bertujuan untuk mengekstrak potensi mereka sendiri. Pernahkah Anda mendengar tentang kebangkitan kedua Wuhun? Tanggulin mengangguk, saya mendengar dari guru di kampus. Wu. Dalam keadaan tertentu, jiwa bisa saja mengalami mutasi selama kebangkitan kedua. Mutasi bisa baik atau buruk, tapi efeknya akan sangat jelas. Senyuman muncul di wajah Makino, ya, saya tidak pergi ke sekolah tanpa bayaran. Kalau begitu, kamu juga harus saya tahu betapa sulitnya untuk kebangkitan kedua dari roh seni bela diri. Dalam sejarah, hanya beberapa keluarga dengan latar belakang yang sangat dalam dan seni bela diri kuno yang memiliki peluang lebih besar untuk kebangkitan kedua. Benar? Tanggulin berkata, ya. Ya, kita belajar seperti itu ketika kita masih di sekolah. Mata Makino menunjukkan kebanggaan, kalau begitu, yang ingin saya katakan sekarang adalah, sebenarnya, kebangkitan kedua bisa dianggap memegang kendali. Sekte ontologi kita memiliki senjata perangsang. Cara kebangkitan kedua jiwa. Dan itu pasti bermanfaat untuk kebangkitan kedua. Hah? Tanggulin tercengang. Dia masih tahu sedikit tentang pengetahuan tentang kebangkitan kedua dari jiwa bela diri. Jika jiwa bela diri Master Roh dapat dibangunkan untuk kedua kalinya, maka itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang cara khusus untuk merangsang kebangkitan, dan itu pasti bermanfaat. Nilai ini terlalu tinggi. Apa yang akan terjadi jika Blue Silver Grace Martial Spirit-nya bisa terbangun untuk kedua kalinya? Paman Koki, kamu serius? Tanggulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Muye berkata dengan kesal, Paman Koki apa yang disebut Tuan? Tuan? Tanggulin buru-buru berkata, saya tidak berjanji untuk bergabung dengan sekte ontologi. Saya sudah menjadi murid sekte Tang. Kata Muye dengan hidungnya. Dengan marah, sedikit tidak sabar berkata, lupakan saja. Anda tidak perlu meninggalkan sekte Tang, saya akan menerima Anda ke dalam sekte ontologi. Menurutnya, ini sudah menjadi konsesi besar bagi dirinya sendiri. Tanggulin berkata dengan lemah, tapi, sebagai anggota sekte Tang, saya khawatir saya tidak dapat bergabung dengan sekte lain tanpa persetujuan sekte Zong. Muye menatap Tanggulin dengan mata lebar. Apa yang kamu bicarakan? Saya sudah menyerah begitu, bocah bau ini. Nada suara Tanggulin jelas menjadi tegas, ya, saya tidak bisa mengkhianati sekte. Maaf, Paman Muye. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tapi saya sudah menjadi anggota sekte Tang. Jadi, mari kita berhenti bicara omong kosong. Anda harus melakukannya, dan Anda harus melakukannya jika tidak. Anak Anda sudah mendapat manfaat dari sekte ontologi saya. Anda adalah anggota sekte ontologi saya. Tanggulin masih berdebat, dan ketika bunga di depannya, MUY sudah menangkap lehernya. Saat berikutnya, awan dan kabut. Tidak, datang lagi. Paf! Ke laut. Muye langsung menekan Tanggulin dan jatuh ke laut dalam. Tubuhnya tenggelam dengan cepat dan tekanan air melonjak. Tetapi dibandingkan dengan kemarin, situasi hari ini jelas jauh lebih baik, karena Tanggulin memiliki beberapa persiapan psikologis, dan mentalitasnya sangat berbeda. Selain itu, dia juga dengan jelas merasakan bahwa ketahanan tubuhnya terhadap tekanan air menjadi lebih kuat secara signifikan. Muye kemudian dengan cepat tenggelam ke laut dalam menurut Tanggulin, dan kegelapan kembali turun. Hampir melalui proses yang sama seperti adegan kemarin, dan prosesnya menyakitkan, itu sudah pasti. Ketika Tanggulin akhirnya keluar dari laut, dia mengambil mulut serakah dan bernapas. Ya, ini lebih baik dari kemarin, setidaknya hari ini saya tidak kehilangan kesadaran terlalu parah. Namun tekanan yang diakibatkan oleh tekanan air yang besar tersebut tetap membuatnya merasa sakit. Tuna ribuan tahun memang hal yang baik, saat ini Tanggulin masih bisa merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya, membantunya memulihkan kebugaran fisiknya.
Muye emas gelap muncul di depannya. Paman Muye, haruskah kita kembali? Tang Wulin berkata sambil tersenyum masam. Makino berkata dengan lemah, rahasia terbesar dari sekte ontologi kami adalah bagaimana merangsang master jiwa untuk menyelesaikan kebangkitan kedua dari jiwa bela diri. Anda sudah tahu rahasia ini. Ini adalah memeras potensi manusia secara ekstrim dan merangsang munculnya potensi baru dalam situasi putus asa. Karena Anda bersikeras untuk tidak bergabung dengan sekte ontologi saya minta maaf, saya hanya bisa membunuh orang. Di bawah tatapan ngeri Tang Wulin, sosok Makino bersinar, dan sekali lagi mencubit lehernya, mendorongnya ke laut dalam. Dia tenggelam ke laut dalam lagi, dan kekuatan fisiknya yang baru pulih dengan cepat menghilang. Kali ini, Muye tampaknya sangat teguh dan terus menekannya ke laut dalam. Kesadaran Tang Wulin berangsur-angsur menjadi bingung di bawah hipoksia yang parah dan tekanan air yang kuat. Ketika Makino melepaskan tangannya, sedikit kesadaran yang dia miliki hampir tidak terayun karena pengaruh naluri bertahan hidup. Tapi hari ini jelas lebih ekstrim dari kemarin. Segera, ada kegelapan di depan matanya. Bangun. Suara pelan datang dari segala arah. Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa dia telah datang ke dunia spiritual. Old Tang melayang tidak jauh di depannya. Bangun. Suara Tang tua terdengar lagi. Old Tang, ada apa denganku? Tang Wulin bertanya tanpa sadar. Anda sekarang dalam keadaan mati suri. Metode kultivasi sekte ontologi sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda. Ketekunan yang teguh adalah dasar untuk merangsang potensi. Tidak peduli kapan, Anda tidak bisa melepaskan keinginan untuk bertahan hidup. Hanya dengan cara inilah Anda bisa melakukannya. Dimungkinkan untuk memeras diri sendiri dan membiarkan diri Anda menunjukkan lebih banyak potensi. Dan Anda memiliki segel Raja Naga Emas di tubuh Anda, dan potensi Anda sendiri jauh melampaui orang biasa. Selain itu, yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah 9 lapisan pertama dari segel Raja Naga Emas. Ini benar-benar berbeda dari 9 lantai berikutnya. 9 lantai pertama, dengan bahan alami yang cukup dan harta karun bumi, saya lebih yakin Anda bisa membawanya. Tapi energi yang terkandung di 9 lantai terakhir benar-benar menakutkan. Saat itu, setiap saat, Anda akan menghadapi krisis hidup dan mati yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Metode kultivasi sekte ontologi memang kejam, tetapi ini adalah cara yang baik untuk mengalahkan tubuh dan kemauan Anda. Jika Anda mematuhinya, Anda dapat membuka segel Raja Naga Emas di masa depan. Waktunya untuk bertahan hidup. Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu, ilusi di depan matanya, rasa mati lemas yang kuat dan rasa sakit yang hebat muncul kembali, dan kesadarannya pulih sedikit lagi. Hidup. Saya ingin hidup. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan tubuh yang hilang itu menghantam dengan keras, melambai-lambaikan tangannya, mendorong tubuhnya, dan bergegas ke atas lagi. Life, saya ingin hidup. Dia meraung di dalam hatinya. Di antara ratusan anggota tubuh, sedikit kekuatan Ruoyuruo melonjak, mendorong tubuhnya perlahan ke atas. Apa yang tidak dilihat Tang Wulin adalah tidak jauh di belakangnya, sosok merah diam-diam muncul. Ini adalah mecha tingkat Dewa Makino. Ia baru saja menilai bahwa tanda-tanda vital Tang Wulin akan segera menghilang, dan sedang bersiap untuk penyelamatan. Tapi dia tidak menyangka akan bangun lagi. Makino bisa membagikan semua data mecha setingkat dewanya saat ini, matanya di atas laut penuh dengan kejutan. Potensi anak ini memang perlu diperas dengan seluruh kekuatannya. Bab 572-49 hari. Ketika Tang Wulin muncul lagi, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan kemampuan untuk mengambil nafas hilang. Seluruh tubuhnya pucat seperti ikan mati. Tidak sedikit orang. Sebuah tabung dimasukkan langsung ke tenggorokannya, dan oksigen lembut dimasukkan untuk membantunya bernapas dan pulih. Otak Tang Wulin benar-benar kosong sekarang, dia baru tahu bahwa dia selamat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar blank ini berubah kembali menjadi hitam pekat. Cuaca hari ini tidak buruk, sedikit cahaya bintang bergoyang di langit, dan laut yang deras, mendorong tubuhnya untuk bergerak. Butuh 1/4 jam penuh sebelum Tang Wulin mendapatkan kembali kemampuannya untuk bernapas secara spontan. Begitu tubuhnya menjadi ringan, suara desingan terdengar. Matanya menjadi gelap dan dia pingsan lagi. Kesadaran terakhir yang ada di Paman Makino yang asli tidak benar-benar ingin membunuhku. Keesokan paginya, wajah Tang Wulin ketika dia bangun tidak berbeda dari hari sebelumnya, dan sulit untuk melihat tingkat yang cukup tinggi. Muye membawakannya udang ungu tua dari laut dalam daging udang itu lavender, yang sangat aneh. Namun, alih-alih mengirimkannya ke kafetaria kali ini, dia membawanya langsung ke kamar. Aku tidak bisa melakukannya untukmu. Tang Wulin berkata dengan lemah pada Muye.
Senyuman melintas di mata Muye, kamu akan menjadi tuan jika kamu menanggung kesulitan. Dalam waktu dekat, kamu akan menemukan bahwa semua rasa sakit yang kamu tanggung sepadan. Tang Wulin tersenyum pahit. Paman, tapi saya benar-benar tidak bisa bergabung dengan sekte ontologi Anda. Ekspresi Muye berubah, dan dia menampar kepalanya. Kamu anak bau, bisakah kamu tidak membuatku marah? Saya akan berbicara tentang bergabung dengan sekte nanti, dan bertanya kapan kamu kembali. Sekte Tang. Sekarang Anda belajar dari saya pikir itu tidak beruntung. Tetapi bahkan jika Anda tidak memasuki sekte, bukankah Anda harus memanggil saya Master? Tang Wulin tidak ragu-ragu kali ini, dan segera berteriak dengan hormat, Guru. Wajah Makino terlihat lebih baik sekarang. Oke, setelah makan lobster kecubung ini, kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermeditasi di siang hari. Usahakan untuk tidak tidur, efek pemulihan meditasi lebih baik daripada tidur. Dan kamu bisa merasakannya dengan lebih jelas. Tubuhnya berubah. Dia meninggalkan kalimat ini. Tidak mengajarkan metode kultivasi apapun kepada Tang Wulin. Setelah makan lobster kecubung dan kemudian sarapan, kulit Tang Wulin sudah banyak pulih. Lobster kecubung berbeda dengan ikan tuna berumur 1000 tahun kemarin. Yang dibawanya bukanlah sensasi terbakar, melainkan sensasi yang menyegarkan. Sepertinya itu genit. Setelah sarapan, kembali ke kamar untuk berlatih. Setelah dianiaya, ini adalah meditasi pertamanya. Mungkin terpengaruh oleh lobster kecubung, Tang Wulin segera memasuki kondisi meditasi. Sangat berbeda. Hal pertama yang mengejutkan Tang Wulin adalah dia tidak tahu kapan tingkat kultivasinya telah menembus ke level 39. Dengan kata lain, hanya ada langkah terakhir menuju level 40. Ini lebih awal dari yang dia harapkan. Tampaknya potensi pemerasan tidak hanya membantu untuk budidaya tubuh sendiri, tetapi juga untuk budidaya kekuatan jiwa. Tentu hal ini tidak lepas dari kelezatan makanannya. Kemudian tubuhnya yang berubah. Tang Wulin telah menemukan sebelumnya bahwa dia telah terus-menerus diserap oleh dirinya sendiri bersama dengan Raja Naga Emas Jinghua. Ada lapisan emas samar di tulang, otot, organ dalam, dan darahnya, dan kali ini dia dengan jelas merasakan bahwa warna emas menjadi lebih jelas. Selain itu, ia juga menemukan bahwa pengamatannya terhadap tubuh menjadi jauh lebih halus saat melihat ke dalam. Ini berarti kekuatan mental sepertinya juga meningkat. Rasa sakit yang luar biasa membawa perbaikan menyeluruh, dan Tang Wulin memiliki pemahaman yang kabur tentang metode kultivasi ontologis. Itu sudah setelah makan malam ketika Muye datang lagi. Tang Wulin tanpa sadar gemetar ketika dia melihatnya. Saya ingin datang? Tentu saja, kata Muye ringan. Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, Guru, kapan saya boleh mengambil cuti? Selama saya mengalami penderitaan hidup dan mati, saya pasti tidak ingin melakukannya lagi. Makino berkata, sekitar 49 hari, tubuh Anda menjadi ringkas meskipun hanya ada sedikit waktu jika Anda dapat merangsang munculnya kebangkitan wuhun sekunder, mode latihan dapat diubah. 49 hari. Tang Wulin memandang Muye dengan tercengang, Guru, apakah Anda yakin metode kultivasi ini tidak akan berperan sebagai orang mati? Muye berkata dengan enteng, dalam sejarah sekte ontologi, orang yang meninggal dengan metode kultivasi ini sekitar 30%. Muye memandang Tang Wulin, tidak semua orang dapat menggunakan metode ini untuk merangsang diri mereka sendiri. Jika tidak, sekte ontologi kita akan menguasai dunia master roh. Faktanya, sedikit sekali jiwa master yang bisa merangsang potensi dirinya dengan cara ini, mereka pasti memiliki ki dan darah yang sangat kuat serta potensi yang luar biasa. Hari pertama membawa Anda ke laut dalam adalah menguji potensi Anda. Jika potensi Anda tidak bagus, Anda tidak akan melanjutkan. Alasan mendasar mengapa sekte ontologi tidak dapat berkembang adalah metode kultivasi mereka terlalu ekstrim. Jika batasannya tidak baik, mereka akan membayar harga nyawa. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat dikagumi oleh ontologi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat bertahan. Sekte kuat yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun selalu menghadapi masalah bakat yang layu. Setiap generasi pembangkit tenaga listrik ontologi akan selalu memiliki bakat luar biasa, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi fenomena umum. Tuan. Tang Wulin ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dijemput oleh Muye, dan kemudian jatuh ke laut dalam lagi. Dengan cara ini, Tang Wulin memulai hidupnya yang mengerikan. Yang lain sudah bosan di atas kapal. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar kapal yang mengarungi samudra, hanya ada fasilitas hiburan yang bisa dimilikinya. Setelah sekian lama, hiburan menjadi tidak berarti. Para master jiwa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi di kamar mereka. Meditasi adalah yang paling memakan waktu. Hanya Tang Wulin, hidupnya benar-benar indah.
Dia hampir mati setelah menyelam ke laut dalam pada hari pertama. Pada hari ke-6, dia telah pergi dari 500 meter ke kedalaman 1000 meter, dan akhirnya dia bisa muncul ke permukaan. Pada hari ke-20, dia bisa saja pergi sejauh 2 kilometer ke laut dan bisa keluar hidup-hidup. Kedalamannya berakhir di sini, dan bagian terdalam dari wilayah laut ini hanya berjarak 2 kilometer. Tanpa alat bantu pernapasan, dia masih bisa berjuang setelah tenggelam ke dasar laut yang dalam, potensi Tanggulin bisa dibayangkan. Tapi yang jelas, untuk mengejar yang terakhir, Makino tidak akan melepaskannya. Kedalaman laut tidak bisa ditingkatkan. Kesulitan baru yang ditambahkan Muye ke Tanggulin adalah ketika dia tenggelam 2 kilometer di bawah laut, makhluk buas laut berumur 1000 tahun yang ganas akan muncul di depannya. Dia harus muncul di bawah pengejaran monster jiwa laut. Jika berada di darat, monster jiwa 1000 tahun tidak akan menjadi apa-apa bagi Tanggulin, dan itu akan mampu membunuh lawan dengan membaginya menjadi dua. Tapi ini di laut? Di laut sedalam 2 kilometer, tekanan air adalah musuh terbesarnya, ditambah mati lemas. Dia tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan sama sekali. Saat menghadapi makhluk jiwa laut untuk pertama kalinya, dia hampir mati langsung di laut. Karena sekali terluka, tekanan air yang besar akan memeras darah keluar dari tubuhnya secara gila-gilaan. Untung saja kekuatan pertahanan tubuh naga emas menyelamatkannya. Pada saat kritis, Tanggulin tiba-tiba pecah. Membungkus makhluk jiwa laut dengan rumput perak birunya. Didorong oleh makhluk jiwa laut, dia ditarik keluar dari laut dalam selama beberapa ratus meter. Kemudian lihat peluang dan selesaikan masalah dengan cakar naga emas yang mengerikan. Sejak hari itu, makhluk jiwa laut yang dia hadapi mulai menjadi aneh. Saya tidak tahu dari mana Makino mendapatkannya. Binatang jiwa laut semakin kuat dari hari ke hari. Tanggulin disiksa setiap hari dan dia tidak ingin hidup. Jika dia tidak didukung oleh makanan bergizi tinggi dalam jumlah besar setiap hari, dia bahkan mungkin mengalami gangguan mental. Bab 573, Guru, mainkan aku sampai mati. Dibutuhkan sekitar 2,5 bulan untuk berlayar dari benua Douluo ke benua Singluo waktu. Ini adalah kecepatan kapal samudra tercanggih. Itu adalah malam yang lain. Setelah makan malam, saraf Tanggulin menjadi lebih keras. Karena Anda tidak bisa melarikan diri, mari bekerja keras untuk membawanya. Hari ini adalah hari ke-49. Suara Muye terdengar, dan semangat Tanggulin bangkit. Dia ingat dengan jelas bahwa Muye pernah memberitahunya bahwa tahap pertama kultivasi adalah 49 hari. Rasanya 49 hari dalam proses kultivasi sepertinya bukan waktu yang lama, setidaknya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, ini hanya waktu yang singkat. Namun, hanya dalam 49 hari, bergumul di tepi hidup dan mati setiap hari, bagaimana kehidupan bisa digambarkan sebagai tahun? Tanggulin semuanya lebih kurus, tetapi dia terlihat lebih kuat, tentu saja. Saat menderita, dia sendiri bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Terus-menerus memeras potensi diri, tekanan air super tinggi, menghadapi krisis hidup dan mati setiap saat, dan melengkapi dengan makanan bergizi tinggi keesokan harinya. Hanya dalam 49 hari, Tanggulin merasa bahwa dia memiliki perasaan terlahir kembali dari sudut pandang internal, warna tulang tubuhnya, organ dalam, meridian, ki dan darah berangsur-angsur berubah dari emas pucat menjadi emas cerah. Dan Tang Tua dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membawa Tian Cai di Bao lagi untuk menerobos lapisan kelima segel Raja Naga Emas. Tubuhnya saat ini cukup kuat untuk mendukungnya, dan dia dapat mencoba memberi dampak kapanpun dia mau. Berpikir untuk menghemat uang, Tanggulin penuh dengan motivasi, tetapi sekarang dia tidak berniat menyerang segel kelima. Setelah menembus satu, dia harus bersiap untuk menghadapi yang berikutnya. Masih tunggu, mari kita bicarakan. Old Tang muncul kembali ketika Tanggulin sedang berlatih pada hari ke-10, sepenuhnya menegaskan metode kultivasi utama sekte ontologi, dan cara untuk merangsang potensi di ujung hidup dan mati sangat berguna baginya. Biarkan dia mematuhinya. Sama seperti ini, Tanggulin mengertakkan gigi dan bertahan selama 48 hari. Kekuatan rohnya juga meningkat sangat cepat dalam 48 hari ini, bahkan jika peningkatannya hanya kekuatan roh kompresi, itu sekarang mendekati puncak level ke-39. Anda tahu, untuk setiap peningkatan kekuatan jiwa tingkat ke-10, tingkat terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya keluar, hari terakhir. Hari ini juga akan menjadi titik pemeriksaan untuk Anda. Berhasil atau tidaknya pelatihan tahap pertama tidak sepenuhnya dihitung dari segi waktu. Itu hanya berarti 49 hari adalah simpul standar. Jika hari ini, Anda bisa tampil kebangkitan kedua dari jiwa bela diri berhasil dirangsang, kemudian dapat membuktikan bahwa Anda memiliki cukup bakat untuk menjadi elit Noumenon teratas.
Jika tidak, 49 hari kedua akan dimulai sampai kebangkitan kedua selesai. Suara Muye sangat datar, tapi di telinga Tanggulin, itu jelas terasa seperti sambaran dari biru. Bukankah sudah berakhir? Nyatanya, Makino sebenarnya sangat aneh dalam pikirannya. Sebagai master sekte ontologi, tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahui metode budidaya sekte ontologi lebih baik darinya. Apa yang tidak diketahui Tanggulin adalah bahwa apa yang ia alami selama 49 hari ini bukanlah metode kultivasi ontologi biasa. Ini lebih sulit. Kemampuan ketahanan fisik Tanggulin, terutama dalam hal potensi rangsangan, jauh melebihi penilaian Muye. Dalam catatan sekte ontologi, Tanggulin tidak mengalami situasi seperti itu beberapa kali, dan dinasti sebelumnya dari sekte ontologi yang pernah mengalami situasi serupa akhirnya menjadi douluo tertinggi. Karena itu, Makino selalu menuntutnya dengan standar tertinggi, dan memberinya kesulitan terbesar. Setiap kali ia harus diremas untuk merangsang semua potensi yang ada di tubuhnya sebelum ia menyerah. Namun, menurut catatan sekte ontologi, jika Anda dapat bertahan dalam metode kultivasi semacam ini, secara umum, akan ada lebih dari selusin kali, dan kebangkitan kedua harus diselesaikan. Metode budidaya sekolah ontologi memiliki tingkat keberhasilan 95% untuk merangsang kebangkitan kedua dari jiwa bela diri. Artinya, tidak peduli apa jiwa bela diri, kemungkinan kebangkitan kedua sangat besar, asalkan bisa dalam hidup dan mati ini. Bertekunlah selama latihan pinggiran. Sebagian besar orang hanya akan pingsan satu kali, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam pemikiran asli Muye, Tanggulin seharusnya telah menyelesaikan kebangkitan Wuhun yang kedua sejak lama. Tapi sampai sekarang, 48 kali, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kedua. Ini tidak normal. Secara umum, mereka yang dapat bertahan dari metode kultivasi semacam ini dan memiliki waktu kebangkitan yang lama adalah keberadaan Wuhun yang sangat kuat. Semakin lama Anda terbangun, semakin kuat Wuhun tersebut. Tapi potensi stimulasi 49 adalah batasnya. Begitu Anda mencapai batas ini dan Anda belum bangun, itu akan menjadi 5% yang sangat langka. Ini berarti semangat seni bela diri Tanggulin terlalu biasa-biasa saja, tanpa gen dari garis keturunan kuno, dan tidak dapat bangkit untuk kedua kalinya, yang secara alami berarti ia tidak dapat menjadi sekte ontologi yang kuat. Bagaimanapun juga, Muye tidak mau mempercayai hal ini. Tanggulin adalah elit akademi Serek. Dia memiliki fisik yang kuat, jauh melebihi kemauan orang biasa. Jika dia tidak dapat menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri, ini sama sekali tidak ilmu. Hari ini adalah hari terakhir, bahkan dia lebih gugup daripada Tanggulin. Agar Tanggulin berhasil bangun dan lebih merangsang potensinya sendiri, dia juga menyiapkan hadiah untuk Tanggulin hari ini. Ahem, guru, jangan menekan keyakinan saya pada kemenangan. Tanggulin memandang Muye tanpa daya. Muye berjalan ke arahnya, meraih bahunya dengan satu tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus kamu lakukan hari ini sama seperti sebelumnya, tetapi ini sedikit berbeda. Karena aku tidak akan menyelamatkanmu, aku akan bertarung dengan gelar. Luo bersumpah untuk menghormati, bahkan jika Anda menghadapi krisis hidup dan mati, saya tidak akan membantu Anda apapun, semuanya hanya dapat bergantung pada diri Anda sendiri. Ini adalah hari terakhir, penilaian terakhir untuk Anda, begitu hidup. Tanggulin saya belum pernah melihat Muye berbicara kepada dirinya sendiri dengan begitu serius. Pada saat berikutnya, orang-orang sudah terbang keluar dari kabin di bawah kepemimpinan Muye. Kali ini, Makino terbang sangat cepat. Dan dia tidak menekan Tanggulin ke laut untuk pertama kalinya, dia terbang selama 1/4 jam penuh, dan dia berhenti setelah berada jauh dari dua kapal laut besar itu. Hidup. Dia berkata dengan suara yang dalam lagi, lalu melepaskannya, Tanggulin jatuh dari langit seperti jatuh bebas. Engah. Dengan suara, Tanggulin jatuh ke laut, dan laut yang dingin dan bergejolak datang. Setelah hari-hari penyiksaan di laut ini, kualitas air Tanggulin juga sangat meningkat. Dia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya untuk meningkatkan udara di tubuhnya, tetapi yang mengejutkan, Muye tidak menginginkannya. Artinya menekan ke laut dalam, tapi sosok itu menghilang dalam sekejap. Berendam di air laut, Tanggulin sedikit tidak yakin, tetapi kewaspadaannya tetap pada keadaan tertinggi. Menilai dari emosi serius Nona Makino, apa yang harus saya hadapi hari ini pasti lebih sulit dari sebelumnya. Tidak ada gunanya untuk memikirkannya lebih banyak sekarang, hanya untuk pergi keluar untuk menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, Tanggulin terbenam di air laut dan masih tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit skeptis, mungkinkah Guru Makino ingin menguji kemampuan bertahannya di laut seperti ini? Dia menyentuh cincin penyimpanannya. Ada banyak makanan di dalamnya.
Jika dia membawanya dengan keras, bahkan jika dia mengapung di laut selama 10,5 hari, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Laut tidak kekurangan makanan dan air, tapi nutrisinya tidak seimbang. Cahaya bulan malam ini indah, dan malam di laut memiliki kilau perak samar. Tiba-tiba, Tanggulin melihat kejauhan, seolah-olah beberapa sisik perak menjulang. Awalnya, hanya 2 atau 3 yuan, dan segera menjadi puluhan yuan. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok Muye. Muye di udara, tangannya terus melambai di udara, cahaya dan bayangan hijau muda bergoyang di udara, menabrak laut, dan membuat raungan. Apa yang Makino Sensei lakukan? Segera Tanggulin tahu jawabannya, karena dia bisa melihat asal-usul sisik perak itu. Di mana sisiknya? Itu adalah sirip hiu yang dipasang dengan jelas. Sirip hiu memisahkan ombak, seperti panah perak, langsung menghampiri Tanggulin dan yang lainnya. Kilatan kengerian melintas, ini bukan hiu. Itu hanya sekelompok hiu. Lari? Tanggulin sama sekali tidak memiliki ide ini, meskipun ia meminta dirinya untuk menjadi pemain air yang baik. Jika ia ingin berbicara tentang balapan dengan hiu di lautan, bukankah itu mimpi? Dia akhirnya tahu apa ujiannya hari ini. Bertahan? Bertahan hidup di bawah serangan sekelompok hiu. Tidak diragukan lagi bahwa ini sama sekali bukan hiu biasa. Ini adalah jiwa iblis hiu putih besar, salah satu penguasa monster jiwa laut legendaris. Guru, tolong bermainlah denganku. Bab 574 Jiwa Setan Hiu Putih Besar. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan warna biru perak. Rerumputan mengerumuni dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti rumput laut, menyebar dengan padat dalam jarak 10 meter dari tubuhnya. Ide Tanggulin sangat sederhana, betapapun sengitnya hiu putih besar jiwa iblis, ia sama peka terhadap bau darah seperti hiu biasa. Dan saya menggunakan tanaman rumput perak biru untuk mengisolasi dan mengisolasi nafas saya. Selama hiu putih besar tidak bisa menyerangnya, itu akan sempurna. Hiu putih besar pertama melesat melewati 7 atau 8 meter di depannya, seperti yang diharapkan oleh Tanggulin, dipengaruhi oleh sedikit aura yang dilepaskan dari rumput perak biru, jiwa iblis hiu putih besar tidak menemukannya. Hiu putih besar ini panjangnya lebih dari 7 meter, seputih giok, memancarkan fluktuasi energi yang kuat, berenang sangat cepat, setidaknya selama 1000 tahun budidaya. Di laut, hiu putih besar jiwa iblis hampir tidak memiliki musuh alami, selama tidak bertemu dengan makhluk jiwa super laut itu, mereka adalah penguasa laut. Yang pertama bergegas, lalu yang kedua, ketiga, keempat. Tanggulin menghela nafas lega, mencoba menahan napas agar tidak bocor, menahan napas, dan menunggu dengan tenang. Krisis sementara sudah teratasi, tapi Makino Sensei akan melepaskannya begitu saja. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Muye sudah terbang di atas kepalanya. Siap. Suara Makino terdengar di udara. Tanggulin mendongak tanpa sadar, dan melihat botol besar di tangannya, membukanya, dan menuangkannya. Tiba-tiba, sepotong cairan jatuh dari langit. Bau darah yang kuat langsung memenuhi laut di sekitar Tanggulin. Mulai. Kata Makino ringan. Ah, Tanggulin menjerit. Semua rumput biru keperakan terhempas ke bawah, dan dengan bantuan daya apung tanaman di laut, tubuhnya memantul dengan cepat dan langsung melayang ke udara. Di bawah, sosok putih besar menghantam dan bertabrakan satu sama lain, dan ombak langsung naik. Dan untuk sementara waktu, fluktuasi energi yang kuat pecah di lokasi Tanggulin sebelumnya. Kepala dan wajahnya menjadi dingin, dan nafas berdarah datang lagi. Tanggulin terkejut melihat darah yang tidak dia ketahui mengalir keluar dari botol di tangan Muye lagi, dan kali ini, itu benar-benar tumpah padanya. Ini membunuhku. Setiap kali Tanggulin dalam krisis, mentalitasnya akan selalu tenang untuk pertama kalinya. Dia tidak punya waktu untuk menyalahkan orang lain. Dia juga tahu gaya Makino dengan baik. Tidak peduli bagaimana dia menyebutnya, dia tidak akan mendapat simpati darinya. Dengan belahan tangannya, dia dengan kasar merobek semua pakaiannya. Saat ini dia masih bisa menyembunyikan rasa malunya, dan kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Darah yang jatuh dari langit bertaburan padanya, dan ada juga di kepalanya, tidak diragukan lagi, lebih banyak di tubuhnya. Sebelum tubuhnya jatuh, Tanggulin merobek baju dan celananya yang berisi darah menjadi bola, dan membuangnya ke dua arah. Pada saat yang sama, dia membuang rumput perak biru dan langsung pergi ke Muye untuk membungkusnya. Untuk bertahan hidup, seseorang harus melakukan segalanya. Muye terkejut sejenak dan mengangguk diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia jelas tidak akan terjerat oleh Tanggulin, sosoknya bersinar dan dia sudah berada di udara. Secara diam-diam prihatin tentang situasi di bawah ini. Setelah tubuh terlontar ke titik tertinggi, ia segera mulai jatuh kembali.
Dua kelompok pakaian yang dibuang Tanggulin memiliki efek yang sangat bagus. Aura berdarah yang kaya menarik banyak jiwa iblis dan hiu putih besar untuk terbang ke dua arah itu. Pergi, tapi masih ada 7 atau 8 jiwa iblis hiu putih besar menjulurkan kepala mereka keluar dari laut, menatap dingin padanya jatuh dari langit. Raungan naga yang ganas tiba-tiba diucapkan dari mulut Tanggulin. Pada saat yang sama, 3 cincin roh di tubuhnya bersinar, cincin roh kedua bersinar terang, dan rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus ke bawah. Menyelubungi semua hiu putih besar. Dua hiu putih besar jiwa iblis membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan dua kelompok cahaya putih menyembur keluar. Dalam sekejap, rumput biru keperakan hancur berkeping-keping, dan hiu putih besar menjentikkan ekornya dengan ganas. Badan besar itu benar-benar melompat dari laut, membuka mulut besarnya, menampakkan keputihan seperti pedang tajam. Gigi langsung menghampiri Tanggulin dan menggigitnya. Sepotong rumput perak biru keemasan melemparkannya keluar dan menampar kepala hiu putih besar jiwa iblis terbang, menyebabkan kepalanya miring. Kekuatan tirani Tanggulin tidak diragukan lagi terbukti saat ini. Rerumputan perak biru keemasan menggerakkan saat berikutnya hiu putih besar jiwa iblis, ayunan yang cekatan, melilit gigi di mulut hiu putih besar jiwa iblis. Tanggulin menariknya dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak dan mendarat di atas hiu putih besar jiwa iblis ini. 3 cincin roh di tubuhnya langsung beralih ke 2 aura emas, dan sisik emas terpasang. Cakar naga emas itu jatuh secara terbuka. Langsung menembus kepala jiwa iblis ini hiu putih besar dengan basis budidaya ribuan tahun, satu tenggelam ke seluruh lengan bawah. Pada saat yang sama, pandangan sengit melintas di mata Tanggulin. Jika Anda ingin bertahan dari kematian, Anda tidak boleh kebetulan, apalagi ragu-ragu dan kelembutan. Cahaya keemasan gelap melintas dari lengan kanannya, seketika berikutnya, hiu putih besar jiwa iblis ini, yang panjangnya lebih dari 6 meter, tiba-tiba hancur, berubah menjadi puluhan keping, dan terbang dengan badai berdarah. Tanggulin menginjak mayat hiu putih besar jiwa iblis terbesar dengan kaki kanannya, terlontar dari momentum, dan terbang ke arah duri diagonal. Setelah memasukkan cakar naga emas ke kepala hiu putih besar jiwa iblis, ia segera memilih untuk menginspirasi cakar mengerikan keemasan gelap, mengandalkan dampak mengerikan dari cakar iblis emas gelap untuk memotong jiwa iblis hiu putih besar. Hiu putih besar jiwa iblis sangat haus darah dan memiliki pengejaran gila untuk semua daging dan darah, bahkan jika jenisnya sama. Ilmu yang dipelajari di Akademi Shrek memainkan peran yang sangat penting saat ini. Daging dan darah yang jatuh dari langit benar-benar menarik hampir semua jiwa iblis hiu putih besar. Tanggulin bergegas keluar untuk melepaskan rumput biru perak lagi. Puluhan rumput perak biru menghantam laut pada saat yang sama, mendorong tubuhnya untuk terbang secara horizontal lagi. Setelah menghindari hiu putih besar jiwa iblis di bawah, dia terjun langsung ke laut. Lautnya sejuk, Tanggulin menggosok tubuh dan rambutnya dengan kuat, membasuh nafas berdarah di tubuhnya. Bau berdarah dapat menarik jiwa iblis hiu putih besar. Tetapi saat ini karena banyaknya daging dan darah dari mayat iblis sebelumnya yang besar, bau darahnya secara alami kurang menarik. Ambil kesempatan untuk membasuh tubuhnya terlebih dahulu. Hanya jika Anda terus melarikan diri, Anda akan memiliki kesempatan. Kalau tidak, dengan bau hiu putih besar jiwa iblis, aku takut dia bisa mencium tubuhnya bahkan jika jaraknya 10 mil. Setelah membasuh tubuhnya sebentar, Tanggulin sekali lagi menggunakan rumput perak biru untuk melompat, mengandalkan tanaman merambat rumput perak biru untuk mencapai permukaan air, mencari arah, dan melarikan diri dengan panik. Ada di udara, wajah MUY berbeda, bahkan jika dia melihat Tanggulin bertarung di antara makhluk buas laut di laut dalam akhir-akhir ini, itu juga di laut dalam. Tidak diragukan lagi, di atas laut, keefektifan pertempuran Tanggulin melampaui ekspektasinya. Anak ini adalah pilihan terbaik tidak peduli apakah dia bisa beradaptasi, menyerang, dan tenang. Tak heran jika bisa menjadi karakter di halaman luar Akademi Shrek memang monster kecil. Namun, jika dia berpikir ini sudah selesai, dia akan sangat salah. Di kejauhan, jiwa iblis hiu putih besar dengan cepat menelan tubuh rekannya. Tiba-tiba, jiwa iblis hiu putih besar dengan tubuh yang sangat besar dengan pola perak di punggungnya dengan keras mengangkat kepalanya, dan sirip punggungnya bergetar. Detik berikutnya, tiba-tiba ia berakselerasi dan berenang lurus ke arah Tanggulin. Ketika melewati tempat Tanggulin sedang membasuh tubuhnya, ia berhenti sejenak. Kemudian, ia berakselerasi lagi dan langsung menuju ke arah pelarian Tanggulin. Roh iblis lainnya, hiu putih besar mengikuti dari dekat dan mendayung di laut. Serangkaian gelombang air putih. Bab 575 Raja Hiu Besar yang Bijaksana.
Makino berbagai makanan jiwa hewani dan berbagai materi hari untuk menghargai semua tingkatan ada penelitian yang mendalam. Darah yang dia taburkan di Tanggulin adalah sejenis darah yang disebut paus iblis laut dalam. Jiwa iblis hiu putih besar dan paus iblis laut dalam adalah musuh alami, dan mereka berdua adalah penguasa laut. Secara relatif, klan paus setan laut dalam bahkan lebih kuat, tetapi jumlahnya jauh lebih jarang daripada hiu putih besar jiwa setan. Darah paus ajaib laut dalam memiliki ciri khas, yaitu memiliki daya rekat yang sangat kuat, dan begitu bertemu dengan fluktuasi darah yang kuat, ia akan menghasilkan rasa yang lebih kuat. Bagaimana mungkin hiu putih besar jiwa iblis tidak mengenali nafas musuh alami? Secara alami, dia bertahan dalam pengejaran. Tanggulin melompati laut dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu ketika dia melihat jiwa iblis hiu putih besar itu mengejar dengan cepat, semakin dekat dan dekat dengannya, wajahnya juga pahit. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa tangan dan kaki yang dibuat Makino padanya tidak bisa dilepas dengan mencuci? Bagaimana melakukan? Saat ini, dia menghadapi pilihan yang sulit. Hidup. Jika Anda ingin bertahan hidup, jelas tidak ada gunanya melarikan diri. Di sini ada lautan yang tak berujung, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Hanya dengan membunuh semua paus ajaib laut dalam seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Terus melarikan diri, setelah energinya habis, dia akan tetap menjadi makanan hiu putih besar jiwa iblis, dan dia tidak bisa lari dari tuan laut sama sekali. Cahaya ungu bersinar di matanya, dan semuanya menjadi jelas dengan pelepasan murid sihir ungu. 47 hiu putih besar jiwa iblis, bukan yang dia bunuh. Hiu putih besar jiwa iblis yang bergegas ke depan memiliki panjang lebih dari 10 meter, dan ada kilatan perak samar di belakangnya. Ini mungkin hiu putih besar jiwa iblis tingkat 10.000 tahun, dan itu juga yang paling mengancam baginya. Jika berada di tanah, puluhan monster jiwa berusia ribuan tahun, dengan basis budidaya Tanggulin saat ini, mungkin tidak benar-benar terlihat. Tapi 10,000 Year Soul Beast berbeda, yaitu eksistensi yang benar-benar bisa mengancam hidupnya. Tapi, memangnya kenapa? Tidak peduli apa, saya harus hidup. Pertarungan. Cahaya tajam melintas di matanya, dan Tanggulin menarik napas dalam-dalam dan menjentikkan tangan kanannya, sinar kuning langsung muncul di belakangnya, dan itu adalah mecha kuningnya. Sebelum MUY di langit bisa bereaksi, Tanggulin menggunakan tanaman merambat rumput perak biru untuk menampar spons, dan tubuhnya langsung terjun ke mecha kelas kuning. Mecha kuning tiba-tiba menyala, dan cahaya di belakangnya berkedip, dan butuh tubuh Tanggulin untuk terbang. Jiwa iblis hiu putih besar di bawah tiba-tiba kehilangan bau tubuh Tanggulin, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Tetapi pada saat ini, sosok berwarna merah darah mencegat mecha kuning di udara. Keluar sendiri dan lompat, atau haruskah aku membongkar mecha MU dan menjatuhkanmu? Mui jelas tidak akan mendukung kecurangan Tanggulin. Melihat mecha tingkat dewa di depannya, ekspresi Tanggulin di mecha tingkat kuning tidak berubah. Dia sudah memikirkan situasi ini. Alasan mengapa dia berada di mecha tingkat kuning adalah karena dia ada yang harus dilakukan. Melakukan. Pada saat yang sama, biarkan diri Anda menghela napas lega. 2 dari 3 orang memakan makanan yang telah dia siapkan untuk dimasukkan ke dalam mecha kuning sebelumnya, dan kemudian berpura-pura menjadi sedikit panik. Aku melompat sendiri. Jangan hancurkan mechaku. Dia makan saat ini. Apakah semua diam-diam diselamatkan? Mui memberinya makanan dari tingkat harta karun. Makanan ini kaya akan nutrisi dan dapat mengisi kembali darahnya sendiri untuk pertama kalinya. Buffering seperti ini akan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang pertempuran berikutnya. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, pelindung dada mecha tingkat kuning terbuka, dan dia melompat keluar lagi. Setelah penyangga ini, ditambah dengan makanan yang dia makan, dia dengan cepat memulihkan kebugaran fisiknya. Lampu kuning menyala, dan mecha itu dibawa kembali kering lagi. Tanggulin sendiri langsung jatuh ke laut. Dia menutup matanya sedikit, dan serpihan sisik emas muncul dari tubuhnya, nafasnya menjadi dalam dan tenang. Mengontrol agar tubuhnya tidak tenggelam lebih dalam. Seperti yang dirasakan Makino, di atas laut, kekuatan tempurnya jauh melebihi yang di bawah laut. Hiu putih besar jiwa iblis memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, dan dia menemukan keberadaannya saat berikutnya setelah dia memasuki laut, sosok besar tiba-tiba berakselerasi dan datang langsung ke arah Tanggulin. Matanya berubah menjadi ungu, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, meskipun dia basah kuyup di laut, Tanggulin memancarkan nafas kokoh yang tak terlukiskan. Hiu putih besar jiwa iblis semakin dekat dan dekat, tangan kanan Tanggulin, titik-titik bintang muncul, dan baju besi pertempuran diam-diam muncul,
menutupi tangan kanan dan lengan bawahnya, dan rasa kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pandangan tegas kemudian muncul di matanya, hanya mengambang di tempat yang sama, menunggu kedatangan hiu putih besar jiwa iblis. Semakin dekat dan dekat, hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun depan memancarkan aura yang ganas. Melihat bahwa itu akan mencapai depan, ia membuka mulutnya dengan keras, dan awan cahaya putih menyembur keluar darinya, dan langsung menuju ke Tanggulin untuk membombardir. Dengan 10.000 tahun kultivasi, kebijaksanaan makhluk jiwa sudah sangat dekat dengan manusia, dan tidak mendekatinya dengan sembarangan, tetapi langsung meluncurkan serangan. Tanggulin menyilangkan lengannya, lengan kanannya di depan, dan seluruh tubuhnya meringkuk. Seluruh tubuhnya diselimuti sisik emas. Dia tidak menghindar, juga tidak menggunakan metode serangan apapun, jadi dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan ini. Boom, cahaya putih itu meledak, dan untuk sekejap, Tanggulin hanya merasa tubuhnya akan runtuh menjadi molekul air. Seluruh orang itu langsung terlempar keluar dari bawah permukaan air. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya putih, dan tubuh naga emas melindungi tubuhnya, namun dia masih mengguncang darahnya dengan keras. Makino yang menyaksikan pertempuran dari udara juga terkejut. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menghadapi serangan dari binatang jiwa 10.000 tahun? Tanpa sadar, Muye mengepalkan tinjunya, tentu saja dia tidak bisa membiarkan Tanggulin benar-benar mati, tetapi hari ini adalah hari ke-49, dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Mengambil napas dalam-dalam, menahan dorongan batinnya untuk menyelamatkan, dia memilih untuk percaya pada Tanggulin, bahwa pemuda yang cerdas dan tangguh ini tidak akan tanpa tujuan. Hiu putih besar jiwa setan Wanian melihat Tanggulin diledakkan, dan cahaya haus darah melintas di matanya. Pada saat ini, beberapa hiu putih besar jiwa iblis di setiap sisi naik ke udara, membuka mulut mereka ke arah Tanggulin dan menelannya. Raungan rendah terdengar. Aura yang kuat meledak dari hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, dan gelombang air bergegas dari laut, menabrak beberapa hiu putih besar jiwa iblis yang bergegas menuju Tanggulin. Bagaimana bisa begitu enak? Hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun naik ke udara. Ketika tubuhnya meledak, kecepatannya secepat kilat. Ia segera keluar dari laut dan menghampiri Tanggulin. Mulut besar itu terbuka dan langsung menuju ke Tanggulin untuk menggigit. Tanggulin sepertinya pingsan oleh pemboman barusan, tubuhnya tidak lagi meringkuk, benar-benar terkejut dan jatuh seperti jatuh bebas. Mulut besar dari hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun menutup seperti itu. Tapi dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Tidak baik. Pada saat ini, bahkan Muye, yang berada di level judul Douluo, ingin menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak benar. Itu benar-benar tidak sesuai dengan kekuatan Tanggulin. Bahkan jika dia bukan lawan dari 10.000 tahun Soul Beast, dia seharusnya tidak berada di ambang kematian tanpa perjuangan apapun. Ini benar-benar tidak normal. Kaca. Hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun sangat licik, bahkan di haus darah. Ia tidak langsung menelan Tanggulin, tetapi menggigitnya. Dengan gigi tajam seperti pisau, selama pria dengan bau paus ajaib laut dalam dipotong menjadi dua bagian, maka tidak akan ada bahaya sama sekali. Mulutnya tertutup, Mu yang turun dari langit telah menutup matanya secara tidak sadar, dan pada saat yang sama niat membunuh sangat keras di dalam hatinya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah membunuh semua roh iblis ini, hiu putih besar dan membalas dendam Tanggulin. Roar, jeritan itu terdengar pada saat berikutnya. Tanpa sadar Muye yang sudah berada di dekat laut membuka matanya, karena teriakan itu jelas bukan dari Tanggulin. Saat membuka matanya, baru saja melihat Tanggulin yang sekujur tubuhnya bersinar seperti cermin. Sisik emas di tubuhnya berkedip cepat. Pada saat ini, setengah dari tubuhnya telah digigit ke dalam mulut oleh hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, dan itu masih tubuh bagian atas. Hanya posisi di bawah pinggang yang terekspos di luar. Namun, teriakan itu keluar dari mulut hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, mulut besarnya hanya menutup sesaat, lalu terbuka tiba-tiba, dan darah menyembur keluar dari tubuh dalam sekejap. Tubuh Tanggulin tidak tergigit setengah oleh gigi tajam, mengambil keuntungan dari mulut hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, tubuhnya meringkuk, dan semuanya benar-benar ditarik ke dalam hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun.